Secara naluri, manusia dibekali akal untuk berpikir. Manusia dapat menghasilkan banyak ide, namun tidak semua orang dapat mewujudkan ide tersebut menjadi nyata. Kadang cuma omong doang. Dan oleh karena itu, marilah kita terus mencoba. Siapa tahu ide kita yang berwujud nyata itu akan menjadi penemuan terbesar dalam sejarah peradaban manusia. Tetap semangat buat kamu yang lagi berjuang. Selamat nonton dan selamat beristirahat. Matt Reader dan Sam Schuller adalah dua sahabat yang menjalankan bisnis bersama. Matt berperan sebagai desainer produk mereka, sedangkan Sam bertugas menjual produk tersebut kepada orang-orang. Setiap hari, Matt selalu mencari ide dan membuat desain atas produk dagangan mereka. Matt senang mengotak-atik teknologi yang mudah dan mendesainnya menjadi sesuatu yang baru. Dan kali ini ia menjual arloji dengan gambar anjing dan orang bermain golf. Untuk menunjang penjualan produk tersebut, Matt pun membantu Sam untuk menawarkan arloji buatannya kepada calon konsumen. Sayangnya orang-orang itu kelihatan mencibir arloji desain Matt. Mereka menganggapnya seperti mainan anak-anak yang tak cocok dipakai oleh mereka. Dan hal ini sebenarnya juga terjadi pada desain-desain Matt sebelumnya. Hasil temuan Matt dianggap barang aneh yang tidak berguna. Oleh karena itu jumlah penjualan mereka pun menurun. Bahkan kantornya pun sekarang sudah hampir bangkrut. Akan tetapi Matt tidak menyerah. Ketika dia berada di rumah, Matt selalu berkutat dengan desain-desainnya. Dia selalu memiliki ide baru dan berusaha untuk mewujudkannya. Salah satu alasan Matt terus bersemangat adalah kehadiran Gina, istrinya. Bersama Gina, Matt selalu merasa ingin menang dengan menghadapi berbagai rintangan yang menerpa dirinya. Pagi ini, seperti biasa, Matt berangkat menuju kantor. Dia sangat antusias karena sampel produk dari desain terbarunya sudah datang. Kali ini, Matt merancang jam tangan dengan nomor lotre. Jam tangan itu bisa mengeluarkan angka seperti lotre yang tiap minggu diundi di televisi. Meskipun Bin, anak buahnya, telah mengingatkan bahwa desain ini sangat aneh, namun Matt tetap percaya jika jam lotre ini akan menarik minat calon pembeli. Karena setidaknya ada 60 juta orang yang bermain lotre, sehingga Matt yakin produknya kali ini akan mendapatkan lebih banyak konsumen. Malam harinya, Sam mengajak Matt pergi ke arena balap anjing. Sam memang suka berjudi. Dia sering mempertaruhkan apapun, dan kali ini ia melakukannya karena ingin menambah uang untuk modal produksi kantornya. Matt awalnya ragu mengikuti jejak Sam karena ia sudah berjanji pada istrinya Gina bahwa dia tidak akan berjudi lagi. Namun karena ajakan Sam terdengar meyakinkan, akhirnya Matt ikut memasang taruhan. Setelah beberapa saat memasang taruhan, mereka pun mengikuti pertandingan balap anjing tersebut. Namun mereka harus menelan kekecewaan karena anjing taruhan mereka kalah, sehingga mereka pun rugi dalam perjudian itu. Di lain tempat, Gina yang berprofesi sebagai pramugari sering menceritakan Matt pada teman-temannya. Gina sangat mengagumi Matt karena suaminya itu selalu punya banyak ide brilian dan berhasil mewujudkan apapun idenya. Kekaguman Gina ini berhasil membuat dirinya jatuh cinta kepada Matt. Dan setelah selesai kerja, Gina pun dijemput oleh Matt di bandara. Dengan senang hati dia menghampiri suaminya itu. Selama di mobil, Gina menceritakan seluruh pekerjaannya itu pada hari itu. Dan Matt mendengarkannya dengan seksama. Di situ terlihat Matt begitu menyukai Gina karena ia mendengarkan tanpa sekalipun memotong cerita Gina. Usai bercerita, giliran Gina bertanya tentang pekerjaan Matt. Matt tampak sedikit terkejut, namun dia berkata bahwa tidak ada yang baru dari pekerjaannya. Detik itu juga Matt memutuskan untuk tidak menceritakan taruhannya bersama Sam.
karena ia yakin istrinya pasti akan marah jika mengetahui hal tersebut. Saat sampai di rumah, Gina menceritakan rencananya untuk pensiun dari pekerjaannya. Hal ini tentu saja membuat Matt kaget. Menurutnya, Gina tidak punya alasan untuk pensiun lebih cepat. Akan tetapi, Gina mengatakan bahwa uang pensiunnya bisa mencapai $20.000 atau sekitar 300 juta rupiah. Mendengar jumlah uang yang sangat besar saat itu membuat Matt kembali teringat dengan kantornya yang hampir bangkrut. Saat ini Matt membutuhkan banyak uang untuk modal produksi, sedangkan di saat yang sama Matt juga masih harus membuat beberapa sampel untuk produk barunya. Namun Gina tidak tahu tentang permasalahan Matt ini. Dia hanya bilang pada suaminya bahwa ia akan menunggu Matt untuk sukses dan dapat melunasi tagihan kartu kredit mereka. Beberapa hari kemudian, ketika beristirahat sebentar dari pekerjaannya, Matt dan Sam mengajak istri mereka makan malam. Cinda, istrinya Sam, dan Gina memang sudah saling kenal sejak lama. Mereka saling bertukar cerita lucu dan kelihatan sangat senang karena bisa tertawa lepas pada malam itu. Akan tetapi kebahagiaan itu lama-lama padam ketika Cindo tanpa sengaja menceritakan taruhan Sam dan Matt pada arena balap anjing. Seketika itu juga Gina curiga jika suaminya kembali berjudi. Melihat Matt yang tidak menjelaskan apapun, Gina pun marah karena ia merasa dibohongi oleh suaminya sendiri. Dan akhirnya setelah tidak dapat menahan rasa sakit hatinya, Gina pergi dari tempat itu dan menangis. Matt pun mengejar istrinya dan berusaha minta maaf. Namun sayangnya Gina udah terlalu kecewa. Baginya Matt sudah sangat sering berjanji, tetapi dia selalu kembali pada taruhan dan perjudian. Hal ini membuat Gina merasa sia-sia bekerja untuk kebutuhan hidup mereka. Apalagi penjualan produk Matt yang sangat menurun akhir-akhir ini. Gina tidak tahu lagi bagaimana cara memaafkan Matt karena Matt telah berulang kali melanggar janjinya sendiri. Keesokan harinya, Matt bertemu dengan Sam untuk menceritakan isi hatinya setelah istrinya marah. Sam pun merasa karena dialah orang yang mengajak Matt untuk memasang taruhan. Namun ketika Matt menyalahkannya, Sam juga menyalahkan istrinya yang tidak bisa menahan bicara padahal Sam sudah melarangnya. Akan tetapi Sam masih berusaha menghibur sahabatnya itu supaya tidak terlalu sedih. Apalagi mereka harus mempersiapkan diri untuk mengikuti bazar pameran produk. Sam yakin jika mereka akan berhasil menjual arloji dengan nomor lotre sebagai produk baru mereka dalam jumlah yang sangat banyak. Beberapa hari kemudian, bazar yang dimaksud oleh Sam kemarin akhirnya digelar. Sam mengajak istrinya untuk menjadi SPG dan membagi-bagikan brosur produk mereka kepada para pengunjung. Sayangnya meskipun sudah lama mereka ada di sana, tidak ada satupun pengunjung yang tertarik dengan jam tangan itu. Lalu tiba-tiba ada seorang agen iklan bernama Nyukin yang mendatangi stand mereka. Nyukin ini memberi tawaran untuk mengiklankan produk mereka pada televisi. Karena baginya televisi akan membantu meningkatkan penjualan produk mereka. Dalam hal ini, Nyukin menjelaskan bahwa ialah yang akan membayar Matt atas desainnya itu. Namun Matt gak tertarik karena ia merasa memiliki hak paten atas jam tangan tersebut. Dan dia tidak akan mau menukarnya dengan apapun. Esok paginya, Matt dan Sam memperdebatkan soal penjualan produk mereka. Berkaca dari hasil bazar kemarin, Bin, anak buah mereka, menunjukkan bahwa desain Matt itu memang aneh, sehingga tidak ada orang yang tertarik. Bin pun mengusulkan jika mereka ingin meningkatkan penjualan, sebaiknya mereka kembali mengeluarkan produk yang sebelumnya, yang terbukti telah terjual habis di pasaran. Namun, Matt menolak usul tersebut karena kantor mereka pun sedang kekurangan modal produksi. Dan oleh sebab itu, Sam pun memberi saran untuk berutang pada bank.
Akan tetapi, Matt langsung menolak saran itu karena dia yakin bank tidak akan memberikan pinjaman kepada mereka akibat laporan keuangan perusahaan yang sangat buruk. Kantor itu sudah hampir bangkrut, bahkan mereka telah menunggak gaji pegawai. Karena perdebatan ini seolah tidak memiliki kesimpulan, Bin pun pergi dari sana. Ia juga kecewa karena saran darinya selalu ditolak dan ditolak oleh Matt. Malam harinya, karena Matt sudah merasa tidak memiliki solusi atas permasalahan di kantornya, dia pun menceritakan hal ini kepada Gina. Gina kemudian memberi saran supaya Matt menutup perusahaannya saja dan bekerja dengan kakaknya, Louisa. Akan tetapi, Matt menolak saran dari Gina. Dia ingin mempertahankan kantornya. Matt lantas meminta Gina untuk berutang menggunakan jaminan kartu pegawainya sebagai modal produksi dan supaya perusahaannya tetap bisa berdiri. Hal itu tentu saja membuat Gina sangat marah. Dia pun mengungkit desain-desain produk Matt yang sangat aneh sehingga tidak laku di pasaran. Gina ingin suaminya berpikir lebih realistis supaya kantornya bisa terus hidup, bahkan dapat mengambil keuntungan untuk memberi gaji para karyawannya. Namun Matt berusaha meyakinkan Gina sampai akhirnya Gina pun luluh. Akan tetapi kali ini Gina memberi syarat pada Matt. Jika perusahaannya kembali rugi, Matt harus kerja dengan Luciana. Supaya Gina menuruti permintaannya, mau nggak mau, Matt pun mendatangi rumah Lucia. Akan tetapi, seperti yang sudah ia pikirkan, Lucia akan memamerkan semua kekayaannya, bahkan merendahkan Matt. Louisa selalu saja menganggap Gina tidak bahagia selama ini menjadi istri Matt. Hal ini sebenarnya membuat Matt merasa tersinggung. Namun ia masih tetap harus menghormati kakak iparnya itu. Setelah pulang dari rumah Lucia, Matt kembali bertemu dengan Sam di sebuah kasino. Mereka bertemu untuk membahas keuangan kantor mereka yang sedang sulit. Meskipun Gina memberikan uang kepada Matt, namun uang itu belum cukup untuk membiayai produksi sesuai target mereka. Saat mereka sedang memikirkan uang tambahan untuk modal produksi, Matt melihat meja judi yang berada di belakang mereka. Dan pada detik itu juga, Matt mulai menghitung modal taruhan dan perkiraan uang yang akan mereka dapat dalam meja perjudian itu. Sam akhirnya juga ikut membantu menghitung uang tambahan untuk kelangsungan hidup perusahaan mereka. Tak lama kemudian mereka pun tergoda untuk bergabung dalam meja judi. Semula Sam dan Matt memenangkan perjudian mereka dengan sangat mudah. Mereka pun sangat senang dan membayangkan jumlah uang yang akan mereka dapat malam itu. Namun saat sampai di ronde terakhir, mereka ternyata harus menelan kekalahan sebanyak $70.000 atau sekitar 100 juta rupiah. Setelah kekalahan itu, Matt pun menyadari bahwa dirinya akan sangat mengecewakan Gina. Dia tidak mungkin bisa pulang setelah mengalami kerugian yang begitu besar itu. Oleh karena itu, Matt pun teringat dengan Nyukin, si agen iklan yang pernah mendatangi pameran produknya di tempo hari. Matt berniat untuk menerima tawaran Nyukin dan mengiklankan produknya ke televisi. Akan tetapi, Sam membantah ide Matt karena ia mendapat informasi bahwa Nyukin adalah pencuri ide dan pemalsu produk. Namun saat ini Matt merasa tidak punya pilihan lain. Dia harus menghasilkan uang untuk melunasi hutangnya supaya Gina tidak marah. Keesokan harinya, Sam dan Matt mendatangi kantor Nyukin. Mereka mempresentasikan produknya dan menjelaskan konsep iklan yang mereka inginkan. Awalnya, Nyukin menerima ide itu. Kemudian mulai memperhitungkan keuntungan yang akan mereka bagi dari hasil penjualan produk. Sesaat kemudian Matt menyadari bahwa pihaknya akan dirugikan dari pembagian ini. Sebagai desainer produk, Matt merasa bagiannya terlalu kecil dibanding Nyukin sebagai pihak pengiklan. Matt pun ingin mengajukan tawaran yang lebih tinggi, namun Nyukin menolaknya. Nyukin ternyata telah mengetahui bahwa perusahaan Matt sudah hampir bangkrut.
sehingga dia yakin Matt tidak akan mampu membayar mereka dengan tawaran yang lebih tinggi. Akhirnya Matt dan Yukin gagal bekerja sama. Sam pun marah karena ia merasa direndahkan dengan status perusahaan mereka. Ia kemudian bertekad untuk menjual produk mereka dengan cara mereka sendiri. Malam harinya saat sudah berada di rumah, Matt menceritakan permasalahannya pada Gina. Mendengar bahwa Matt kembali berjudi, Gina menjadi sangat marah. Apalagi Matt berjudi menggunakan uang Gina yang berasal dari utang dengan jaminan kartu pegawainya. Gina merasa ditipu lagi oleh suaminya sendiri. Kali ini kesalahan Matt sudah gak bisa ditoleransi. Gina pun memutuskan pergi dan tinggal di rumah Louisa. Melihat Gina yang pergi membuat Matt merasa sangat bersalah. Ia berusaha minta maaf dan mengejar Gina. Namun keputusan Gina udah bulat. Dia ingin berpisah dari Matt. Keesokan harinya perusahaan Matt akhirnya benar-benar bangkrut. Semua barang-barang inventaris kantor dikeluarkan dari sana dan para pegawai mereka mengundurkan diri. Kini tinggal Matt dan Sam yang ada di situ. Sam yang mengetahui bahwa Matt baru saja ditinggal istri berusaha menghibur jika suatu saat Gina pasti akan kembali. Matt tidak menghiraukan perkataan Sam karena untuk saat ini yang terpenting adalah berusaha melanjutkan hidup masing-masing. Setelah perusahaan resmi ditutup, Sam dan Matt akhirnya bekerja serabutan. Sam bekerja sebagai kuli bangunan, sedangkan Matt bekerja sebagai sales di sebuah toko mebel. Pada suatu malam setelah Matt pulang kerja, dia sedang bersantai di sofa untuk mengusir lelah. Dia menonton televisi sambil makan malam. Namun betapa kagetnya Matt karena dia menemukan produknya masuk iklan televisi. Matt langsung teringat pada Yukin. Seluruh konsep iklan dan produk yang ditayangkan sama persis dengan milik Matt. Ternyata omongan Sam memang terbukti bahwa Yukin adalah pencuri ide orang lain. Matt kemudian langsung menelpon Sam dan memberitahunya jika ide dan produk mereka telah dicuri oleh Yukin. Keesokan harinya, Matt dan Sam melaporkan kasus pencurian ide ini kepada polisi. Namun sayang polisi tidak menganggap kasus mereka serius, sehingga mereka diperingatkan bahwa proses penanganan kasus ini akan berjalan dengan lamban. Selain itu, meskipun mereka dapat membawa kasus ke jalur hukum, polisi maupun pengacara hanya bisa membantu sampai pihak Yukin memberikan kompensasi kerugian terhadap produk mereka. Keterangan dari polisi ini membuat Matt dan Sam merasa sangat kecewa. Di lain tempat, Gina menceritakan permasalahan rumah tangganya kepada sahabatnya. Sahabatnya pun memberikan respon simpati. Namun ia juga mengatakan bahwa Gina dan Matt adalah pasangan yang serasi. Akan tetapi Gina tidak ingin kembali dengan Matt. Dia sudah lelah dan dia menyesal telah jatuh cinta bahkan menikah dengan Matt. Malam harinya saat baru saja pulang dari kerja, Gina menerima pesan suara dari Matt. Gina tentu saja terkejut dan dia pun mendengarkan penjelasan Matt bahwa Matt telah melunasi hutangnya. Matt juga mengatakan bahwa ia akan terus menunggu Gina sampai kapanpun dan bersedia menemui Gina jika istrinya itu ingin membicarakan permasalahan mereka. Kita kembali lagi dengan Matt dan Sam. Mereka siang ini berjanji untuk bertemu di bar. Sebagai sahabat, mereka saling memberi kabar dan menceritakan kesibukan mereka akhir-akhir ini. Mereka sama-sama menceritakan tentang pekerjaan mereka, meskipun tetap merindukan perusahaan mereka yang telah bangkrut. Mereka ngobrol sambil ditemani 2 botol bir dingin. Saat bartender membuka tutup botol, tiba-tiba Matt mempunyai ide. Bahkan sampai Sam pamit pergi, Matt masih memandangi botol bir di depannya dan mulai merancang desain dengan mewujudkan idenya tersebut.
Sesampainya di rumah, Matt langsung membuat desain dari idenya. Dia ingin membuat pembuka tutup botol yang bisa bicara. Matt juga sibuk menghubungi pabrik Cina untuk membuat sampel dari desain produk barunya itu. Untuk pertama kalinya setelah perusahaannya tutup, Matt kembali bersemangat untuk berkarya. Dan keesokan harinya setelah sampel produknya dikirim di rumah, Matt pun menelpon Sam. Dia bahkan membohongi sahabatnya ada kebakaran di rumahnya, supaya Sam bisa pergi ke rumahnya dengan cepat. Setelah mengetahui bahwa Matt hanya berbohong, Sam mulai merasa jika sahabatnya sudah gila. Dan akhirnya Matt mengajak Sam meminum bir dingin. Karena melihat kondisi sahabatnya yang aneh, Sam pun berniat mengambil botol bir dan akan membukanya. Dan disinilah Matt memberikan pembuka botol hasil desain terbarunya yang membuat Sam sangat terkejut. Where'd you get this? Sam menyambut produk baru Matt ini dengan antusias. Mereka pun segera berbagi tugas. Matt bertanggung jawab untuk menyempurnakan desainnya sekaligus menghubungi pabrik di Cina untuk memproduksinya secara massal. Sedangkan Sam bertugas mencari investor sebagai penanam modal untuk memproduksi pembuka botol tersebut. Keesokan harinya, Sam mengajak Gina untuk bertemu. Sam berniat untuk menjadikan kakak Gina yaitu Luciana sebagai investor produk terbaru mereka. Setelah mendengar rencana Sam ini, Gina sempat berpikir bahwa ini adalah idenya Matt. Namun Sam berkata jika Matt sama sekali tidak tahu tentang rencananya ini. Dan dengan berat hati, Gina menolak niat Sam karena ia tahu Luciana tidak mungkin mau menjadi investor produk semacam ini. Dan akhirnya Gina pun pergi karena tidak ada yang perlu dibahas lagi. Namun sebelum Gina pergi meninggalkannya, Sam sempat menyelipkan pembuka botol itu ke dalam tas Gina. Sam, she wouldn't do it. Take care. Esok paginya Gina berangkat kerja. Gina menunjukkan pembuka botol itu kepada sahabatnya. Namun sahabatnya justru memperlihatkannya kepada pilot yang duduk di depan mereka. Saat melihat pembuka botol yang bisa bicara itu, sang pilot langsung tertawa. Dan ternyata dia tertarik ingin membelinya. Gina pun dengan bangga mengatakan bahwa itu adalah desain terbaru dari Matt, yaitu suaminya. Akhirnya secara diam-diam Gina memiliki rencana atas hal tersebut. Hari ini adalah hari terakhir Gina bekerja sebagai pramugari. Dia akhirnya memutuskan untuk pensiun lebih cepat. Setelah turun dari pesawat, Gina mendapat kejutan dari teman-temannya. Mereka membuat pesta perpisahan kecil-kecilan. Dan ternyata Matt juga datang ke sana. Begitu melihat Matt, Gina langsung menghampiri Matt dan menyadari bahwa dia sangat merindukan laki-laki itu. Awalnya Matt mengira jika Gina akan kembali kepadanya. Namun ternyata Gina belum sepenuhnya kembali. Dia justru mengajak Sam dan Matt bertemu untuk urusan bisnis. Di ruang makan rumahnya, Gina menjelaskan bahwa dia akan menjadi investor atas produk pembuka tutup botol yang bisa bicara itu. Matt dan Sam langsung kaget mendengar penjelasan Gina. Sam bahkan sempat berpikir bahwa ini adalah ide Luciana. Namun Gina dengan tegas mengatakan bahwa Lucia justru menolak gagasan ini. Gina berkata bahwa ia bersedia membiayai seluruh produksi awal atas produk mereka. Namun ia meminta sepertiga keuntungan dari penjualan produk itu. Sebelumnya Sam menolak pembagian keuntungan ini. Akan tetapi karena Gina sangat gigih dengan permintaannya, akhirnya mau gak mau Sam menyetujuinya. Dan keesokan harinya setelah mendapat modal dari Gina, Sam dan Matt langsung bergerak cepat untuk memproduksi produk terbaru mereka. Bahkan mereka turun langsung dalam proses perekaman suara yang nanti akan dimasukkan dalam pembuka botol tersebut.
Setelah melalui proses produksi yang agak lama, akhirnya pembuka tutup botol mereka telah tiba. Sam dan Matt sudah memiliki rencana untuk mengikuti bazar minggu depan, sehingga mereka bisa menyambut kiriman produk ini dengan antusias. Namun saat Sam mencoba salah satu pembuka tutup botol itu, ternyata suaranya nggak keluar, tidak seperti yang mereka harapkan. Dengan panik, Sam dan Matt mencoba semua produknya, akan tetapi ternyata memang seluruh pembuka botol itu hanya dapat mengeluarkan suara yang seperti itu. Matt pun segera mengajukan komplain pada pabrik di Cina, dan pihak pabrik pun meminta Matt mengirimkan lagi produknya ke Cina agar mereka dapat memeriksa kerusakannya. Sayangnya pelaksanaan bazar itu sudah dekat. Matt tidak punya waktu lagi melakukan pengiriman barang. Akhirnya Gina mengusulkan pada Matt untuk terbang langsung ke Cina. Awalnya Matt sempat ragu, namun karena mereka terdesak oleh waktu, dia pun menyetujuinya. Dan setelah sampai di Cina, Matt langsung bertemu dengan pihak pabrik. Ternyata benar, ada permasalahan teknis yang membuat suaranya justru terdengar seperti suara anak kecil. Akhirnya pihak pabrik bersedia mengganti, namun butuh waktu lama jika harus memproduksi kembali dalam jumlah besar seperti kemarin. Matt pun memutuskan untuk memesan 10 lusin saja. Setidaknya dia harus mendapatkan produknya saat bazar produk itu tiba. Dan 2 hari kemudian, Matt pulang ke Los Angeles sambil membawa 10 lusin pembuka botol itu. Dan gak butuh waktu lama, mereka langsung segera menuju bazar produk yang sudah dinantikan sejak lama. Awalnya Matt merasa gugup. Ia takut produknya tidak laku lagi. Namun kegugupan Matt itu segera hilang. Satu persatu orang mulai tertarik melihat produknya. Beberapa orang kelihatannya senang dengan suara yang dihasilkan pembuka botol ini dan menimbulkan perasaan puas. Beberapa saat kemudian, stand produk mereka menjadi sangat ramai. Produk terbaru Matt kali ini akhirnya laku keras. Setelah mengikuti bazar kemarin, Matt mulai memperoleh banyak pesanan. Dan tidak puas hanya sampai di situ, Matt juga memberikan inovasi baru pada produknya. Ia memperbanyak variasi kalimat yang disuarakan dalam pembuka botol itu. Dan suaranya pun diterjemahkan dalam banyak bahasa, sehingga menjangkau pasar internasional. Kesuksesan ini akhirnya membuat Gina berhasil membeli rumah impiannya. Dia mengadakan pesta perayaan yang dihadiri oleh teman-temannya. Tak ketinggalan pula, Matt juga datang ke rumah baru Gina untuk meramaikan pesta tersebut. Dan di tengah keramaian pesta, Matt dan Gina berbicara berdua di dapur. Matt mengungkapkan keinginannya untuk kembali bersama Gina. Namun untuk saat ini, Gina masih ingin sendiri. Dia belum percaya sepenuhnya dengan Matt. Dan akhirnya Matt pun mengajak Gina keluar. Mereka pergi ke sebuah bukit di tempat di mana Matt ingin menenangkan diri atau mencari ide. Di situ Gina kembali mengingat bagaimana ia jatuh cinta dengan Matt. Dia merasa kali ini seperti mimpi, padahal nyata. Dan sekarang Gina pun mewujudkannya bersama Matt. Maybe it's something in the water, or maybe we just hit the end of the road. Right now it doesn't even matter. It's too late not to let it go. And that's why I wish you the best and say goodbye. You start to get dressed and then we cry, 'cause we both know it's gonna hurt, but not as much as this does. We had a good run, don't say we didn't. I was your first love, and you were my first one. Cheers to all the memories, the venom and the remedies, yeah. Promise I won't forget, yeah. Maybe it's something in